Saya ke Pak Saksi Pak Erwin dulu. Yang sudah ditanyakan dalam ulang ya? Ya, yang mulia. Saksi waktu saksi menjabat itu ada SOP di unit beton? Belum ada, Pak. Belum ada. Apakah waktu itu kan unit beton masih baru ya? Iya. Apa Bapak membuat SOP? Membuat berarti membuat draft asal itu aja, Pak. Karena kan kita pengen lebih baik, Pak. Kita buat dulu selesai error, tapi belum disahkan. Oke. Terus tadi Bapak bilang kan tidak boleh melakukan pembayaran, menerima pembayaran ya? Iya. Itu dari prosedur mana? Itu ngambilnya dari prosedur yang pusatnya, Pak. Dari pusat KBN-nya. Pusat. Di bidang keuangan. Bidang keuangan saja, Iya. adanya itu. Iya. Produksi ada? Produksi nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tapi penerima pembayaran dari pelanggan, Iya. Bapak transaksi di KBN itu tidak boleh menggunakan tunai, Pak. Iya. Pembayaran cash. Memang tidak secara eksplisit untuk produksi, Iya. tapi transaksi keuangan itu. Transaksi keuangan saja Iya. di global ya artinya itu ya, Di bukan KBN, unit ya. Di KBN semua KBN begitu. Maksudnya unit bisnisnya kan ini ada unit bisnis sendiri nih, Iya. SOP produksi segala macam ya. Iya. Ada penyerahan barang itu belum ada ya? Kalau untuk SOP itu belum ada. Belum ada. Iya. Waktu itu Bapak sebagai manajer juga tidak membuat. Membuat apa ya, Pak? Membuat apa? Kalau saya bilang sih kayak noter, tapi belum disahkan. Belum pernah disahkan. Itu belum. Oke. Tadi Bapak bilang tidak boleh menerima pembayaran. Iya. Tapi kenapa Bapak menerima pembayaran? Gimana, Pak? Bapak kan tadi sampaikan pembayaran konsumen tidak boleh diterima di marketing atau orang lain, harus mekanisme yang ada. Itu kemana? Ke kasir atau ke rekening? Iya. Ke rekening BNI ya? Iya, BNI. Iya. Dari pelanggan ya, Pak. Ke pelanggan. Terus tapi dari BAP Bapak sendiri terima dari Widodo dan bertahun-tahun gitu namanya. Iya, yang saya terima Pak uang pelanggan yang melalui Ditanyakan tadi, buat saya Pak Tansyah. Ya, berarti maaf ya udah. Artinya penagihan atau penerimaan uang yang dilakukan oleh Pak Widodo dengan zaman Bapak yang ditransfer ke Bapak juga itu salah apa benar Pak? Dalam sistem Bapak waktu itu. salah, Pak. Salah. Iya, nah, saya memang tidak ada pilihan lagi bagaimana caranya uang Pak Widodo itu yang tadi saya bisa nyampe ke KBN itu yang kalau saya ambil, Pak Widodo nggak mau ambil cash, transfer BNI nggak mau ambil cash juga nggak mau untuk yang masuk ke rekening ya Pak ya kalau kata Pak Widodo bukan. Jadi Oke, berarti Bapak juga nerima dari Pak Widodo juga salah. Iya salah, Pak. Salah. Terus selama bertahun-tahun Bapak nggak ada koreksi selama Tanya Pak Widodo, saya marahin Pak Widodo itu kan ya kalau boleh buat kan begitu terus karena nomor rekening saya terbuka ulang balik Ya, terus sudah saya bolak-balik tanyakan kenapa nggak ada koreksi itu pertanyaan yang lain. Iya, Pak. Lanjut. Betul. Izin melanjutkan ya, Mulia. Masih ke Pak Erwin ya. baik. Saudara saksi tadi kan juga menyampaikan bahwa terkait dengan penerimaan dana dari Pak Widodo itu sudah saudara saksi serahkan ke pihak kasir KBN. Nah, pertanyaannya juga bukan mengulang ya, tapi di sini bukti penyerahan uang konsumen yang saudara saksi kasih ke kasir tersebut adalah kwitansi penerimaan dari pihak konsumen. Tetapi di poin di BAP saksi nomor 41 di sini ada satu kwitansi penerimaan uang tanggal 2 Maret 2021 sebesar 35 juta. Saya menyerahkan uang tersebut atas nama saksi. Iya. Kenapa di kwitansi sebelumnya tidak ada atas nama saksi? Iya Pak, jadi sesuai dengan kami cek aja tadi Pak Widodo transfer uang ke rekening kami itu barang lebih 2 miliar 20 Iya. gitu Pak. Dari rekening saya ditarik Pak, yang saya sampaikan ditransfer dibayarkan ke KBN. Ternyata dihitung itu kurang Pak 35 juta kan itu artinya ya saya kurang. Nah saja bentuk pertanggungjawaban saya, ya saya bayar Pak.
Bukan saya nggak tahu itu uang siapa. Kan kita jualan ya, terus saya sebutkan uang atas nama saya. Saya setorkan ke KBN Pak. Jadi uang yang Pak Widodo setorkan ke saya tidak kembalikan. 35 itu uangnya Pak. Saya juga nggak tahu mau saya ganti ke siapa. Itu aja Pak. Makanya namanya bukan nama PT memang karena nama saya mengganti. Tapi memang kalau kita lihat kwitansinya, saudara saksi ya, memang waktunya tidak selaras dengan proses penerimaan dana dari Pak Widodo ke rekening saudara saksi. Waktunya tidak selaras, memang jaraknya pun 1 bulan, 2 bulan. Biar gampang. Kan dia mengatakan menerima transferan dari Widodo kan gitu. Artinya Widodo itu pasti punya bukti transfer. Ya dong, betul. Itu aja. Alasannya kan saudara memudahkan supaya karena ada apa jadi minta tolong dari Widodo kirim dulu dari konsumen, duit diterima Widodo gitu kan? Transfer ke rekening sampean. Iya. Ya dong. Betul. Widodo ini kenapa nggak saudara minta bukti transfernya? Kalau itu nggak pernah kasih bukti transfer, saya tahu transfernya. Oke, nanti kita tanya sama Widodo. Iya. Supaya klop dan begitu. Saya dapat telepon Pak. Setelah saudara terima transferan dari Widodo, kalau hanya untuk efektivitas, kenapa tidak pada keesokan harinya saudara langsung serahkan kepada kasir? Ya. Nah, ada beberapa Saudara itu ya. Betul Pak. Saudara nanti kwitansi penerimaan ini saudara bikin setelah saudara disidik. Ada sebelum disidik atau Kwitansi ini atau gimana? Mohon maaf Pak, saya garansi itu kwitansi bukan saya bikin Pak, itu saya reprint dari Prima Beton, Ya. gitu Pak. Nah mengenai kewenangan Pak Widodo saya galakan kejadian. Karena gini, kan saudara duit dari Widodo itu masuk ke saudara baik transfer, Widodo transfer kepada Iya, saudara. iya. Nah saudara masuknya ke Prima Beton itu transfer atau cash? Cash Pak. Cash kan? Iya, Dan itu iya. kan saudara mencairkan. Iya, betul. Iya. Iya, Nah betul. pencairannya itu dalam tempo sejak kapan? Misalkan hari ini Widodo transfer, saudara serahkan, saudara ambil, kemudian saudara serahkan ke pihak kasir berapa waktunya? Waktunya tidak pasti Pak, hanya pasti memang itu salah satunya mungkin karena saya tidak sempat Pak, saya bolak-balik dari Mamuda. Nah sekarang apa bedanya dengan biar dibawa Widodo saja, nggak usah mampir ke rekening saudara kalau hanya soal efektivitas. Itu memang soalnya tanggung jawab Pak. Terus terang, jadi biar Pak Widodo tidak uangnya di Pak Widodo, takutnya saya khawatir hilang Pak. Sudah saya tanggung jawab deh, transferkan ke saya aja. Nah saat itu kan sudah ada rekening perusahaan. Pak Widodo nggak mau transfer ke Bank BNI Pak. Oke, kenapa nggak Widodo saja langsung saudara suruh ke kasir? Sudah Pak, itu sudah. Ini dia kakek saya tanya karena Pak Widodo nggak mau, udah saya terima aja Pak. Betul, saudara nggak mau? Saya berdasarkan perintah, Pak. Hah? Mentransfer berdasarkan perintah dari Nah, apakah saudara nggak mau waktu Ada nggak perintah itu? pertanyaannya? Katanya saudara nggak mau. Bapak diperintahin untuk kasih gas, Bapak nggak mau. Ada nggak perintah itu? saya nggak ada perintah untuk itu. Dari perintah Pak. Maaf Pak, kenyataan seperti itu. Jadi tidak semua tadi Yang tegas Pak, masuk ke rekening saya tidak Bapak Pak. tegas, Saya langsung yang buka. tegas. Saya nggak bahas yang lain. Yang masuk ke rekening saudara kan 2 miliar rupiah Iya, itu. betul. Kenapa Widodo itu tidak saudara suruh? Ya sudah kamu serahkan aja kepada kasir. Sudah Pak, kalau Nah, sudah dia mengatakan nggak pernah diperintah. Sama sekali nggak pernah diperintah, Pak. Hah? Sama sekali saya nggak pernah Nah, Pak, 2 miliar itu bagian yang lain mereka apa di dalam Pak? Bawa ke kasir Pak, bukan tagihan di perintahnya 2 miliar bukan Pak. Banyak Pak. Yang tidak disetorkan itu, yang 2 miliarnya ke saya, yang dia tidak mau. Yang lain disetor ke kasir Pak. Kalau Pak Widodo. nah, pertanyaannya kenapa nggak saudara suruh ke kasir itu loh? Sudah Pak, cuma yang 2 miliar itu yang Pak Widodo nggak mau. Nah, itu Karena karena saudara buka rekening itu, saudara kasih kasar rekening itu. saya tidak ada alternatif lain Pak. Saya pengennya uang itu tidak hilang di Pak Widodo itu aja pikirannya. Kalau nggak bilang suruh aja simpan dulu. Mau tahu ujung-ujungnya saudara bayar
punya nggak rekening yang sama dengan rekening perusahaan? Tidak punya. Hah? Tidak punya. Saya punya hanya mandiri aja. Yang membuat berbelit-belit itu kan saudara. Saudara perintahkan kita tentu perintahkan saya uangnya nanti baru serahkan ke kasir. Kalau saya perintahkan langsung, saya perintahkan. Kalau itu tidak saya pernah perintahkan, saya tidak ada pada bisa dibayar kesana. Jadi saya pengennya antara mandiri aja bayarnya Pak. Nah iya, udah balik. Karena kan setelah perintah udahlah nanti aja terlangsung ke kasir. Kan mekanismenya ada dua Pak. Mekanisme di rekening langsung ke sama mekanisme ke kasir. Nah mestinya itu kalau memang Widodo saat itu mengatakan oh banknya nggak ada yang sama lewat kasir. Kan mekanisme dua langsung ke rekening atau langsung kasir. Kalau yang lain begitu Pak, sudah apa dilakukan Pak. Cuma yang berubah ini aja yang berubah nggak mau pengen ke rekening saya Pak. Kalau yang di luar itu Kan karena inisiatif saudara. Baik, yang mulia dilanjutkan ya. Mulia. Saudara saksi, pada saat saudara saksi menjabat, ada tidak tagihan dari piutang Prima Beton yang tidak, maksud saya gini, ada tidak tagihan pembayaran Prima Beton yang belum dibayar, yang belum disetorkan ke kas KBN pada saat saudara saksi menjabat, di periode saudara saksi menjabat itu? Konsumen-konsumen Prima Beton ada tidak yang belum membayar ke KBN atau yang belum dibayarkan secara langsung ke kas KBN atau ditahan oleh Pak Widodo? nggak tahu Pak, nggak ada Pak. Secara audit keuangannya Nggak ada Pak. clear berarti tidak ada tagihan yang macet atau Maka saya tambahin Pak. Tahunya pelanggan bayar itu saya dari Pak Widodo aja. Bahwa pelanggan sudah bayar. Tapi Pak Widodo nggak bisa bayar ke BRI. Saya dari Pak Widodo yang sudah bayar. berarti clear ya. Maksud saya gini, dari pihak konsumen ada tidak yang belum maksudnya dia sudah membayar tapi belum diterima oleh pihak KBN yang melakukan penagihan? Nggak ada waktu itu. Kondisi kasus kayak gitu ada tidak pada saat saudara saksi menjabat? Baik. Di sini kan di BAP saksi di nomor 24, di sini kan clear ada bukti transfer dari saudara Widodo di tanggal 7 Februari 2012. Sedikit mengulang ya Pak. 32.130.000. Nah, di BAP saksi di nomor 41, di sini bukti kwitansinya di tanggal 13 Maret 2012. Nilainya tidak selaras. Ada tidak bukti penarikan saudara saksi? Misal, berarti saudara saksi menyerahkan ke kasir. Ada penarikannya dari kita ada Pak. Yang begitu itu ada sesuai penarikan. Penarikan dari banknya Pak. Oke, dilanjut ke Pak Eko. Tadi Pak Eko menyampaikan kepada JPU bahwa PO di zaman Pak Eko menjabat di 2013 sampai 2015 itu ada PO. PO itu produk dari internal KBN. Dari konsumen ada tidak menerbitkan PO-nya Pak? Dari konsumen nggak ada. Berarti memang PO itu apa sih Pak? Surat, artinya PO itu apa? Surat pesanan, purchase order. Nah itu berarti yang membuat KBN. Gimana taunya KBN tahu dia ada pesanan dari konsumen Pak? Kan dari kontraktor biasanya ke KBN minta dikirim utang ke proyek ini. Berarti internal minta ke internal yang membuat PO-nya. Kan ini KBN, berarti yang membuat PO kok KBN. Seharusnya kan PO itu kan dibuat oleh konsumen Pak. Tidak ada internal. Bapak kan menjual beton di sini. Iya. Tapi kok Bapak yang bikin surat pesanannya? Bapak yang ngejual tapi Bapak yang bikin surat pesanannya. Bukan pesanan. Bisa processing order dari pihak luar ke kita. Nggak tadi Bapak sampaikan Iya. pada saat tekan JPU menanyakan yang membuat PO adalah internal KBN. Iya, istilahnya order dari luar. Jadi ya pokoknya surat order dari luar. Misalnya dari PTA
pesan beton 10 kubik. Makanya dari pihak apa kepala seksi operasi memberikan PO untuk dikasihkan ke bagian produksi ini kirim ke sana. Itu sebagai dasar untuk penagihan. Baik, berarti tidak ada PO dari konsumen ya? Adanya PO dari internal KBN. Saya tegaskan itu ya, berarti nggak ada ya? Nggak ada PO dari konsumen. Nggak ada. Di BAP Bapak di nomor 12, di sini Bapak katakan saya tidak pernah menerima uang pembayaran beton dari konsumen ataupun saya tidak pernah menerima uang dari saudara Widodo Haryanto. Benar Pak? Benar. Tidak pernah terima secara tunai Pak? Ya, tidak benar. Soalnya kalau menurut pengakuan klien kami, pada saat dilakukan pemeriksaan, pada saat menjadi tersangka di Polres Jakarta Utara, Bapak dianggap menerima, ada menerima uang dari klien kami, dari terdakwa Widodo. Biasa sampai sekarang tidak terima, Terima. tidak menerima. Ya. Lanjut ke BAP Bapak di nomor 16. Pada saat Bapak menjabat sebagai manajer unit usaha Prima Beton, saya tidak pernah menemukan adanya pembayaran konsumen yang tidak disetorkan kepada PT Kawasan Berikat Nusantara. Berarti semua tagihan-tagihan dari pihak konsumen clear sudah dibayarkan ke kasir pada saat Bapak menjabat 2013-2015. Tidak ada yang diterima oleh Pak Widodo atau dinikmati oleh Pak Widodo secara pribadi. Ya. Selama Bapak menjabat itu clear secara auditnya. Bukan clear. Kan waktu itu aku mengusulkan itu dibentuk tim. Nah ya, tim itu Tugasnya mengurusi piutang daripada investor. enggak, berarti kan di pertanyaan saya gini Pak, di BAP Bapak ini berarti menegaskan tidak pernah menemukan adanya pembayaran konsumen yang tidak disetorkan kepada PT KBN unit usaha Prima Beton. Gitu BAP Bapak. Betul, Pak. Benar, Pak. Saya bacakan ya Pak, BAP nomor 16. Selama saya menjabat sebagai manajer di PT Kawasan Berikat Nusantara unit usaha Prima Beton, saya tidak pernah menemukan adanya pembayaran konsumen yang tidak disetorkan kepada PT KBN. Itu ya Pak, jawaban Bapak itu ya. Bapak menjabat dari tahun berapa Pak? November 2013 sampai September Maret 2015. Berarti 2013 sampai 2015. Enggak. Kalau saudara tidak pernah menemukan tidak adanya pembayaran dari konsumen, lalu buat apa dibentuk tim? Masalahnya waktu itu saya dikasih nomor telepon untuk penagihan utang, Pak. Nah, iya. Iya, istilahnya tidak bisa saya telepon, Pak. Nah, iya. Makanya utang itu dia bisa ditagih. Nah, iya. Nah, tadi saudara mengatakan ada pertanyaan tidak hukum di BAP itu saudara tidak pernah menemukan tidak adanya pembayaran. Iya. Artinya semua pembayaran itu clear. Bukan, tapi tidak bisa saya hubungi, Pak. Hah? Investor-investornya itu tidak bisa saya hubungi. Oh. Iya, jadi saya telepon ke piutang si A, saya telepon nggak bisa. Si B, Jadi saya maksudnya saudara tidak pernah menemukan pembayaran itu bagaimana maksudnya? Kan itu tadi penegak hukum bertanya, tapi Ya. saudara, saya tidak pernah menemukan tidak adanya pembayaran dari konsumen kepada KPN. Artinya kan semua konsumen bayar semua atau gimana? enggak. Ya karena saya menagih tidak bisa, Pak. Iya. Jadi nomor yang saya hubungi tidak bisa. Makanya piutang di Prima Beton itu besar sekali. Waktu itu saya sampai 13 miliar, Pak. Dan saya istirahat daripada nanti saya resiko tidak bisa produksi hanya ngurusi utang, makanya dibentuk tim. Ya, silakan. Baik yang mulia. Saudara sebagai manajer pernah tidak memerintahkan saudara Widodo untuk melakukan penagihan kepada konsumen? Tidak pernah. Jadi saya tuh kalaupun waktu itu misalnya saya ini hanya mendampingi aja, Pak. Soalnya yang bagian penagihan itu namanya Pak dari keuangan itu Pak
Kalau lupa saya. Jadi ada penagihan khususnya Pak, dari keuangan. Karena pada saat sidang sebelumnya Pak, ada pihak dari keuangan Prima Beton yang menyatakan memang kalau Pak Widodo itu memang sudah diketahui dan sudah menjadi hal informasi yang wajar beliau melakukan penagihan karena sudah diperintahkan langsung oleh para manajer. Dari tahun 2011 sampai 2019 itu hal yang biasa karena sudah mendapatkan mandat langsung. Karena di saksi sebelumnya pihak kasir Prima Beton menyampaikan ada rapat mingguan para manajer yang memerintahkan langsung saudara Widodo untuk melakukan penagihan. Kok saudara saksi bilang nggak pernah? Yang bagian penagihan dari keuangan itu sudah ada. Jadi stafnya Bukat Mini itu bagian penagihan. Iya, Bukat Mini, stafnya Pak Kalau Tri siapa lupa saya. misalnya Pak Widodo ikut nagih itu sebagai pendamping. Enggak, pertanyaan saya, saudara pernah tidak merintahkan? Enggak pernah. Berarti menganulir keterangan saksi orang keuangan Prima Beton sendiri? Loh, enggak Pak. Saya selama saya di Prima Beton ada namanya Pak Purwanto namanya. Nah, saya itu sudah menugaskan Pak Purwanto untuk menagih. Pak Widodo pun tahu banget. Pak Purwanto sebagai penagih daripada Prima Beton. Saudara saksi menjabat di Prima Beton sejak sampai tahun 2015. Ya, Maret. Maret 2015. Nah, di BAP saudara saksi nomor 22 di sini hampir seragam nih semua manajer kecuali Pak Erwin ya. Di nomor 22 menjelaskan ada SOP penjualan diterapkan di PT Kawasan Berikat Nusantara Unit Usaha Prima Beton sesuai dengan surat panduan kerja proses pelayanan jasa nomor PK07 terbagi menjadi 2 prosedur dan seterusnya. Ada tahu nggak itu dokumen itu Pak? Itu ISO. Bukan itu. Bukan, saya nggak nanya ISO Pak. Saya surat panduan kerja proses pelayanan jasa nomor PK07, Bapak tahu tidak dokumen itu? Iya, itu dokumen ISO itu namanya. Bukan SOP. Bukan SOP? Bukan. Di sini kok SOP, saudara saksi? Ya, istilahnya itu saya ngambil dari ISO-nya KPN. Yang buat Yang buat siapa Pak? Enggak, ini SOP, ISO atau apa Pak? ISO. ISO itu kan rujukan setahu saya Pak, dalam perusahaan itu. ISO itu kan rujukan kayak buku FIDIK contohnya kalau di kontraktor. Kalau gue ISO Atau gimana? ISO itu istilahnya standar operasional prosedur di KPN. Enggak, dokumen SK PK07 ini Bapak tahu tidak dokumennya? Ada di Prima Beton. Ada? Ada. Karena waktu saat dibuktikan di sini tahun 2019 Pak. Ada. SKPK 07, Iya. Bapak 2015. Kok Bapak tidak menjelaskan? Ada Pak. Itu saya waktu itu kan itu juga waktu diperiksa sama. Enggak, saya tanya kan Bapak waktu diperiksa. Oke, baik. Saya jawabannya. Pak Dwi Aulia dari Kapolres. Pak Eko ini untuk standar ISO-nya sama dengan yang kemarin ya, yang PO 07. Iya Pak, itu Pak udah ada ISO-nya. Enggak, di zaman Bapak ada enggak? Ada. 2015 ada? Iya, ada. Ya ISO udah ada. Dilanjutkan yang mulia. Ya, Kalau Timur zaman Bapak ada SOP aja Pak. SOP apa aja? Untuk unit Prima Beton. Ya, kalau di Prima Beton diatur dalam ISO itu ya PO 07 itu. Iya apa aja? Itu Apa sebagai Untuk gini, pelatihan. Bapak kan lanjutan dari Pak Erwin. Dia langsung ketika itu Pak Erwin dibilang nggak ada SOP. Nah sekarang tahu ujung-ujung Bapak bicara ISO. Nah ISO yang saya tanyakan, yang kita pertanyakan di unit Prima Beton ada nggak SOP-nya untuk proses pelaksanaan produksi, penagihan, penjualan seperti itu. Ada. Jadi di Prima Beton itu ada istilahnya pengadaan secara tunai, pengadaan secara non-tunai. Ya, Terus untuk penagihan pembayarannya. bagian pembayaran Ya. itu tahun berapa adanya? Saya waktu di Prima Beton saya sudah Ada. ya saya yang bikin. Bapak yang buat. Iya. Di sidang ada gitu. Hah? Dikasih ke DPU. Bapak yang buat.
Apa aja prosedurnya apa aja? Oh, sama. Tentang apa aja? Ya maksudnya misalnya dari pihak pelanggan membeli, Buat apa? kalau dari intern KBN berarti secara invoice Sesuai. nanti dipotong sesuai dengan Ini KBN. biasanya sama. Jadi kalau misalnya, jadi KBN itu punya proyek juga Pak. Itu SOP itu tertulis apa tidak, Pak? Tertulis waktu itu Pak. Disahkan? Iya. Disahkan sama siapa? Udah ada di itu ada bukunya Pak itu. Loh, katanya Bapak yang buat. Iya ada juga. Yang saya tanyakan SOP-nya itu ada apa enggak, prosedur dari sisi penjualan, produksi. Jelas. Iya waktu saya di situ tuh istilahnya pemberlakuan untuk pengadaan itu seperti itu. Iya, seperti Ya, apa? tapi memang apa waktu itu memang dibikin kita tuh apa ya untuk intern kita tuh semuanya udah kita bikinan untuk pengadaannya untuk ini caranya begini. Yes, yang buat siapa? Yang buat Saya. siapa? Disahkan tidak sama gini loh. Disahkan sama direktur tidak? Kalau yang ISO memang itu dari direksi ya, ISO itu PO 7 itu hanya aku ngambil hanya hitam metodenya saja. Tapi kalau yang penagihan secara rutin untuk pengamanan saya untuk pengamanan keuangan, saya bikin secara intern. Sekarang yang Bapak tuangkan dalam BAP ini SOP apa ISO? SOP. SOP atau ISO ini yang Bapak tadi buat? Tapi saya ngambil dari ISO. Ambil dari ISO. Ini yang disahkan apa tidak? Waktu itu saya belum tahu nggak disahkan atau belum ya. Tapi Saya nggak nanya belum tahu apa enggak waktu zaman Bapak disahkan apa tidak? Karena semua sama bentuknya dari Pak yang di BAP itu sama SOP-nya ini. Kalau Bapak yang buat tadi coba saya mau nanya SOP prosedur penjualan dan penagihan. Terus ini Semua seragam. apa aja ininya? Sistemnya gimana? iya kan istilah kan di situ ada penjualan, ya, permintaan, ada pembayaran. Saya tanya invoice aja deh, PO dia. PO yang mengeluarkan siapa? Setahu saya namanya PO, namanya surat pesanan, customer. Customer. Begitu, jadi sistem Bapak yang Bapak buat PO-nya dikeluarkan dari suratnya Bapak, dari internal. Itu gini loh Pak. Jadi customer itu membuat PO mungkin ke bagian produksi, ya ke bagian ya produksi, ya. Itu dari bagian kepala seksi produksi bikin PO ke saya bahwa besok itu ada untuk pengadaan beton ke PTA sekian, PTB sekian gitu-gitu. Jadi itu dasar nanti itu saya sebagai penagih ataupun kalau memang dari luar ya harus tunai. Kalau penagihan berapa lama? Dari antar barang, invoice kapan dikirim? Tadi Bapak yang bilang, Bapak yang bikin. Tunai langsung. Tunai langsung. Tunai. Padahal kemarin saksi bagian keuangan sebulan sebelumnya invoice baru terbitkan. Loh itu kalau yang intern KBN Pak. Kalau intern KBN itu pun harus aku minta persetujuan direksi. Semuanya customer. Oh, Mereka bilang semuanya loh customer. Jadi kalau intern KBN, misalnya PT Adikarya itu punya proyek di KBN, udah kita minta persetujuan direksi pembayaran invoice sebulan atau bahkan 90 hari. Oke, Pak, saya tanya sekali lagi, Bapak menjabat dari posisi tahun November 2013 sampai Maret 2015. selama Bapak menjabat ada penjualan tidak? Banyak penjualan. Tadi berarti Bapak yang Bapak bilang selama Bapak menjabat tidak ada konsumen yang tidak membayar. yang tidak membayarkan ke Oke. ini berarti tidak ada. Clear berarti dari tahun 2013 ke 15. Yang Bapak persoalan piutang itu warisan dari Pak Erwin kan? Iya. Iya. Enggak, yang saya pertanyaan saya. Zaman Bapak. Zaman Bapak untuk ke depan produksi ke depan. Iya, saya Semua dibiarkan sampai juga, waktu itu sampai 20 miliar. Ya itu saya tanya, Erwin, ya, itu zamannya Pak Erwin kan. Itu langsung bisa bayar semua Pak. Berarti clear ya? Clear. Clear. Iya. Oke, lanjutkan. Ke Pak Joko Triyono ya. Masuk dulu. Pak Joko Triyono hampir sama pertanyaannya sama Pak Eko. Pada saat zaman Pak Joko Triyono menjabat sebagai manajer, waktu itu PJ ya Pak? Ya, pengganti sementara karena Pak Eko waktu itu pensiun. Oke. Sudah ada SOP ini Pak? PK 07 Pak? Karena sama nih Pak. Saya tidak ingat. Sebenarnya. Ini ingat Pak? Saya ingat saya nggak mempelajari SOP waktu itu.
Tahu Pak dokumen itu ada nggak di Prima Beton? Saya tidak boleh, Nggak tahu. saya tidak boleh. Oke. Di BAP Bapak kan tadi Bapak menyampaikan kalau memang mengetahui Saudara Widodo ini juga melakukan penagihan Pak bersama dengan Saudara Asdar. Iya, saya perintahkan untuk melakukan bersama karena beliau yang tahu. Ke Pak Krisna. Pak Krisna menjabat sebagai manajer Prima Beton dari tahun berapa Pak? Periode tahun berapa Pak? Dari tahun 2015 sampai 2018. 2000 berapa Pak? 15 sampai 18 ya Pak? Iya. Di BAP Bapak nomor 11 dan 12 Bapak memang mengetahui kalau Saudara Widodo Haryanto ini terdakwa melakukan penagihan, Pak. Kan Bapak di sini menyatakan saya tidak mengingat berapa kali saya memerintahkan Saudara Widodo Haryanto untuk pendampingan penagihan. Iya. Memang dia melakukan Iya, penagihan juga, iya. Pak. Karena memang Pak Widodo yang lebih tahu lokasinya segala Pak. Oke. Di BAP Bapak nomor 17 hampir sama dengan pertanyaan Pak Eko. Saya bacakan ya Pak. Selama saya menjabat sebagai manajer di PT Kawasan Berikat Nusantara Persero Unit Usaha Prima Beton, saya tidak pernah menemukan adanya pembayaran konsumen yang tidak disetorkan kepada PT Kawasan Berikat Nusantara Unit Usaha Prima Beton. Iya. Berarti dari periode 2015 sampai 2018 seluruh customer yang memesan beton kepada Prima Beton sudah membayar ke kasir KBN. Enggak juga gitu. Nah, ini BP Bapak gimana Pak penjelasannya? Yang dari apa pernyataan itu memang saya tidak tahu ada konsumen yang membayar langsung ke Pak Widodo. Tapi banyak dari konsumen-konsumen yang ada piutangnya begitu, yang belum bayar ke KPN begitu, itu ada. Nah, piutang lancar sampai piutang macet juga, tinggal yang lama-lama yang nggak bisa ditagih itu banyak. Cuma piutang baru. Di zaman Bapak gimana Pak? Iya, Pada ada. proses Piutang-piutang itu kan baru. warisan kan? Warisan Kalau kita bicara yang warisan baru ya. juga ada begitu. Cuma sifatnya malah masih piutang lancar, masih 3 bulan atau 4 bulan itu masih dianggap piutang lancar lah begitu. Berarti maksud piutang lancar itu pembayarannya melalui bertahap atau gimana Pak? Maksudnya misalkan harusnya dia bayar 1 bulan, tapi belum dibayar 1 bulan, meleset begitu ya, tapi belum lewat 6 bulan itu masih piutang lancar. Tapi kalau udah 6 bulan itu piutang macet namanya. Pada saat Bapak menjabat sebagai manajer, SOP pengiriman beton atau pembayaran dari konsumen itu kayak gimana Pak? Setelah dia terima beton, apakah dia terima invoice lalu langsung ada jangka waktu pembayarannya atau kayak gimana Pak? Ya, jadi setiap pengiriman beton itu kan ada surat jalan yang nanti ditandatangani oleh customer. Tapi semua surat jalan itu kita kumpulkan, kita buat nota debit. Nota debit itu berarti berapa perhitungan berapa jumlah biaya yang harus dibayar oleh customer ke Prima Beton. Setelah itu kita keluarkan invoice dari bagian keuangan untuk menagih. Nanti yang bawa invoice itu bagian penagihan. Begitu. Berarti berjalan dong, ada penagihan oleh pihak penagihan. Jalan, iya. Cuma permasalahannya kadang-kadang kan si A si B-nya itu nggak kenal bagian penagihan, makanya saya minta bantuan Pak Widodo untuk mendampingi itu supaya lebih lancar nagihnya. Pada saat Bapak menjabat sebagai manajer, setiap bulan ada audit dari SPI Pak. Ada. Ada temuan tidak yang menyatakan Pak Widodo ini, oh ada markup nih, ada fraud Nggak atau ada apa? Nggak ada. Gitu. Berarti lah, apa hasil auditnya Pak setiap bulan itu Pak? Temuannya itu berupa masalah piutang. Ini kontraktor si A nih, kok belum bayar nih, kenapa nih? Coba ditelusuri. Di kontraktor B yang udah lama piutang macet tuh juga belum ini, begitu. Terus ada saran dari SPI untuk segera lakukan surat peringatan atau apa begitu. Berarti kan pada saat Bapak menjabat adalah ada audit SPI, berarti ditindaklanjuti oleh Bapak. Selesai dong berarti masalahnya atau gimana? Enggak juga. Kita pernah ngeluarin surat peringatan yang ditandatangani langsung oleh Dirut
Itu tembusannya waktu itu kita buat ke kejaksaan nakut-nakutin gitu ya waktu itu. Berarti banyak yang belum bayar dong Pak. Banyak. Tapi kan di sini BAP Bapak bilang tidak pernah menemukan adanya customer yang tidak bayar ke kasir KBN. Ke Pak Widodo, bukan ke kas KBN. Ke Pak Widodo saya belum pernah nemuin memang. Berarti memang ada. Nah, selain itu surat peringatan kita juga kerjasama dengan konsultan luar eksternal gitu. Kita kasih datanya segala gitu untuk nguber kontraktor yang belum bayar, tapi juga nggak bisa selesai juga. Oke. Di BAP Bapak nomor 23 ya. Di sini dijelas Bapak menyampaikan PT Nikita Sarijaya termasuk dalam konsumen yang lancar melakukan pembayaran kepada PT Kawasan Berikat Nusantara. Iya. Definisi lancar itu apa Pak? Berarti dia sudah membayar ke kasir KBN dong? Tidak ada tagihan tidak terbayarkan? Iya. Definisi lancar itu pembayaran sebelum 6 bulan. Itu masih dianggap lancar. Gitu. Dan termasuk kontraktor besar juga kemarin Nikita tuh. Enggak, yang Bapak tahu, tagihan Nikita Sari udah masuk belum ke kasir KBN? Saya tahu masuk. Masuk ke kasir KBN. Berapa jumlahnya saya lupa. Kalau ada customer yang melakukan pembayaran memakai cek, Bapak bisa tahu tidak sampai pihak kasir KBN ini melakukan pencairannya itu, maksudnya gini, akan ada customer yang melakukan pembayaran melalui cek. Ada tidak kontrol dari pihak kasir? Maksudnya dalam artian siapa ya, memang pihak kayak contoh PT Nikita Sari melakukan pembayaran melalui giro, benar sudah masuk ceknya, dicairkan oleh KBN. Ada gitu Pak? Memang gitu mekanisme atau kayak gimana? Ada laporan dari keuangannya, ada tiap bulannya ada. Begitu. Oke. Sama juga Pak di BAP Bapak nomor 27 nih terkait dengan SOP. Ya. Ada Pak? Dokumen Bapak tahu nggak? Dokumen satu surat panduan kerja proses pelayanan jasa nomor PK07. Mungkin detailnya nggak tahu, kalau yang PK07 apa ya, saya lupa. Karena di BAP Bapak rinci, dijelaskan sama nih, nggak ada bedanya, titik komanya. Iya. Apa namanya? Semua orang prima beton sama persis ngomong gini. Pertanyaan saya tahu tidak Pak dokumen ini? Itu proses dari awal PO dari kontraktor atau kontrak dari kontraktor sampai penagihan. Enggak, pertanyaan saya tahu apa enggak Pak? Tahu nggak besarnya? Enggak, besar. Jangan garis besar Pak, karena Bapak Dokumennya. tegas sih, dokumennya tahu nggak Pak? Dokumennya tahu? Nah, coba kalau suruh ngejelasin secara detail, sekarang saya lupa. Begitu, sekian tahu. Pertanyaan saya Pak, sama satu lagi, PO itu yang buat siapa Pak? Internal KBN apa customer? Customer. Customer kan? Ya. Kok tadi Pak Iko Maruto bilang internal? Ya bisa juga mungkin saya Oke, dilanjutkan yang mulia. Pak Krisna ya? ya, Pak Krisna berapa tahun jadi manajer? 3 tahun 3 tahun. Selama jadi manajer banyak tadi tagihan-tagihan yang belum bayar ya? banyak. Banyak, berarti memang tidak bayar? Iya. Memang benar belum dibayar? Ada yang sudah sebagian bayar, ada yang memang belum bayar. Belum bayar, sebagian bayar. Iya. Berarti memang dari pihak konsumennya ya belum bayar? Dari konsumennya. Ingat nggak berapa nilainya? Saya lupa. Saya lupa. Iya. Saya ke Pak Revindo dulu ya. Iya, Pak. Waktu zaman Pak Revindo juga sama, berapa? Banyak yang belum bayar? Iya, saya menerima lanjutan dari Pak. Pak Krisna. Bapak berapa tahun? Saya itu dari Oktober 2018 sampai Januari 19. Oktober 2018 sampai Januari 19. Iya, kita tanggal 13 Januari kok. Nah, terus berapa banyak nilai yang belum dibayar konsumen? Kasih ingat Bapak. Ya, seperti tadi saya sampaikan, ya lebih kurang hampir 20 tadi kata Pak. 20 dokumen 20. Terus Bapak di BAP Bapak juga sempat membuat perjanjian dengan konsumen. Iya. Nah, berarti siapa aja ingat Bapak itu berapa nilainya perjanjian? Ini Bapak bikin perjanjian untuk pembayaran tagihan kan? Iya, artinya dia waktu itu atas saran daripada KAP, Komite Akuntan Publik ya.
supaya segera ada tindakan ya. Tindakan itu dengan membuat suatu surat teguran untuk meminta kesanggupan si piutang yang berutang supaya untuk menyelesaikan. Ingat Bapak nih, ada surat, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ingat nggak Pak bersiapa aja konsumennya dan berapa aja nilainya? Saya lupa, Pak. Bapak lupa. Berarti Bapak tanda tangan sama pihak konsumen ini? Konsumen Bapak ketemu sama konsumennya langsung? Kan? Tidak, saya itu kan yang membuat itu kan orang ini penagihan. Oke. Karena penagihan yang buat, dia paraf, saya tanda tangan gitu Oke. kan. Oke. Tanda tangan untuk diteruskan kepada si yang berutang. Berarti artinya selama berapa banyak konsumen ini memang belum bayar ya? Iya, belum bayar. Belum bayar ya? Masuk, berarti kalau di perusahaan belum bayar masuk apa? Aging piutang atau bukan? Ya masuk piutang. Masuk piutang ya? Masuk piutang. Seperti Masuk. kata Pak Krisna tadi, ya kita itu kan sudah ada piutang lancar yang 6 bulan ke bawah, dan ke atas ya piutang. Enggak piutang macet banyak itu. Piutang macet ya? Ya. Bapak pernah terima uang dari Pak Widodo? Tidak pernah. Tidak pernah. Izin melanjutkan yang mulia. Sedikit aja pertanyaan ke semua saksi ya, melalui ke Pak RW. Semuanya tolong simak. Pertanyaannya, pimpinan tertinggi di unit usaha Prima Beton siapa? Dari Pak Erwin siapa Pak? Pakai mic Pak. Manajer. Pak Eko, Pak Joko, Pak Krisna, Iya, manajer. Pak Revindo. Cukup yang mulia. Ada pertanyaan? Ada nggak? Ada. Ada yang mulia. Ya, silakan. Baik, terima kasih ya. Saya ke Pak Eko. Mohon maaf Eko. Tanya aja Pak. Dari awal kita di sini Pak sudah disumpah Pak. Dan dari Ibu Jasa Penuntut juga sudah memberikan coba apa yang berkata yang jujur Pak. Bapak pernah nggak terima uang dari saya Pak? Tidak. Benar Pak. Karena saya tahu persis saya memberikan uang ke Bapak itu di kantor dan di mobil Bapak. Saya ingat betul Pak, nilainya pun saya ingat betul Pak. Jadi tolong Pak yang jujur aja seperti itu. Pakai mic Pak. Ini sudah disumpah Pak. Ya, terima kasih. Pak Dodo, saya bulan Januari sesuai BAP daripada Kapolres Jakarta Barat, bulan Januari 500 juta tahun 2015. Saya waktu itu umroh cuti besar, dan Februari sampai dengan Maret saya udah langsung cuti tahunan. Jadi umroh cuti besar cuti tahunan selesai Pak saya. Jadi Bapak di dalam BA berita acara bulan Januari ngasih 200, Februari ngasih 200, Maret 200. Bener nggak Bapak ngasih? Saya kan nggak pernah saya di kantor Pak. Pak di dalam BAP penyelidikan kepolisian Pak, Iya. itu kita sama-sama tanda tangan Pak bahwa Bapak menerima dan mengakui Pak. Enggak, saya nggak ngaku. Ada Pak berita acaranya Nggak ada. di penyidikan. Saya tidak terima sama sekali. Saya ingat Bapak. Bapak terima uang dari saya 100, 325, 175 itu ada di mobil Bapak di 209 KBN, itu mobil dinas Bapak. Avanza warna hitam. Coba Bapak ingat-ingat ya Pak. Bapak tuh ngasihnya sebenarnya ke siapa sih? 600 juta loh Pak. Pak saya ngasihnya bertahap 3 kali Pak. Enggak kan mungkin. Ya sudah, kalau Sudah, saya Iya. ingin berkata Saya jujur aja tidak Bapak, mengaku, karena saya kita tidak sudah pernah ngasih dari Bapak. Ya sudah. ya sudah. Nanti tanggapi. Ya, nanti saya tanggapi dengan Pak Revindo juga. Maaf Pak Revindo. Ya Pak Revindo sama pertanyaannya, pernah nggak Pak terima uang dari saya Pak? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah Pak ya. Karena saya ingat betul saya pas habis sholat asar itu saya pembayaran dari Herlanja Jaya. Dari Herlanja Jaya sebesar 400 juta saya berikan di 150 sama 250 pas habis sholat asar itu bertahap. Tidak pernah, Pak. Saya Pak Widodo tahu saya selama ini meyakini Pak Widodo itu orang baik karena kita sama-sama sholat di situ, sama-sama saya juga kadang-kadang pulang malam apa. Cukup yang mulia. Ya, terima kasih. Ada lagi? Nanti tanggapi. Cukup. Udah. Nanti tanggapi ini.
sakit ini kalau sakit sumpah itu kan ya ada konsekuensi secara moral pribadi dan secara pidana gitu. Tapi kalau betul ada sumpah palsu dan yang merasa ini kan silakan dilaporkan kan gitu. Baik. Kalau hukum kan begitu bekerja. Baik, jadi ada kurang lebih Nanti ditanya majelis. Kapan itu nanti tanya sama majelis. Bapak belum bilang ini tadi. Saya